Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Taruna Lutfi dengan NIM 120219052 dari SI 4349. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang OOP di Python. Dasarnya seperti kelas dan variable instance. Kita mulai dari membuat kelas yang sederhana. Katakanlah kelas karyawan. Lalu kita pass saja, dan kelas ini akan menjadi blueprint atau kelas kosong di mana kita bisa menginputkan beberapa variable instance ke dalamnya. Variabel atau objek yang akan kita masukkan juga seperti karyawan. Katakanlah karyawan 1 masuk ke dalam karyawan, lalu katakanlah ada karyawan 2 juga. Lalu kita masukkan, lalu kita coba print dulu ya. Print karyawan, lalu print karyawan 2. Nah, jangan lupa ini. Nah, jadi karyawan 1 dan karyawan 2 ini adalah variable instance di mana dia akan tersimpan di dalam kelas karyawan dan memiliki memori yang spesifik atau berbeda. Dan setiap detail lagi dari karyawannya ini akan disimpan berbeda gitu. Karyawan 1, karena kita ingin menyimpan nama depannya. Katakanlah Yanuar, lalu karyawan 1, masih karyawan 1, nama belakang Lutfi, karyawan 1, lalu apa lagi ya, email, lalu mungkin kita ingin menginput gajinya. Lalu karyawan 2 kita juga ingin memasukkan paste aja lah. User admin user.admin gajinya 12 juta dalam sebulan. Lalu kita coba print, kita print karyawan 1 titik gaji, kita print juga karyawan 2 titik gaji. Oh iya, jangan lupa untuk mengganti reference-nya ya. Ini tapi kita bisa menggunakan cara ini, tapi tentu saja cara ini itu sangatlah tidak efisien. Ini tuh baru 2 variabel, 2 karyawan kan, dan 4 spesifik seperti nama depan, nama belakang, email, dan gaji. Bagaimana kalau dalam kenyataannya atau dalam pengaplikasiannya ada 100 karyawan dengan katakanlah 10 spesifikasi setiap karyawannya itu, seperti misalnya ada tunjangan, tunggakan, lalu gaji pokok, bonus, dan lain-lain. Maka barisnya pun akan semakin banyak. Maka dari itu kita perlu menggunakan cara yang lebih mudah dan lebih efisien dalam menggunakan kelas ini. Kita hapus. Kita akan menggunakan sebuah metode yang di sini tuh disebut init self. Nah, saya sedikit menjelaskan dulu. Metode init ini tuh seperti lalu self, di sini self argument itu adalah sebuah argumen yang mendaftarkan fungsi tersebut itu dalam kelas. Jadi fungsi ini atau metode ini tuh akan masuk ke dalam kelas karyawan gitu. Dan itu sangat perlu karena kalau tidak
akan terjadi error. Sebenarnya self ini juga bisa menggunakan kata-kata lain atau apapun terserah, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan yang konvensional atau yang biasa orang gunakan, yaitu self. Lalu dilanjutkan dengan argumen yang ingin kita masukkan seperti nama depan, lalu nama belakang, gaji. Untuk email itu tidak begitu diperlukan karena kita hanya perlu nama depan dan belakang untuk membuat email itu. Nah, self ini juga di bahasa lain itu terkenal sebagai constructor, atau ya dengan kata lain dia harus dipanggil lebih dahulu sebelum spesifiknya lagi. Jadi misal self nama depan, baru kita return value-nya itu adalah nama depan. Lalu misal self titik nama belakang, maka akan return nama belakang self.email sama dengan nama depan ditambah nama belakang. Oh ya, dan ini self nama depan terus nama NDPN juga sama, itu tidak harus. Bisa saja hanya menggunakan ND gitu atau NB saja, itu bisa. Tapi karena saya sarankan sih lebih sama aja ya, supaya lebih terlihatlah variabel mana yang akan kita masukkan. Tapi ya itu kembali ke persepsi atau orang yang masing-masing. Lalu gajinya ya sudah. Lalu nah, dalam memasukkan variable instance-nya, kita perlu memasukkannya memasukkan value-value-nya itu di sini dan harus berurut. Tapi self ini itu karena suatu metode untuk suatu argumen yang membuat fungsi ini tuh terdaftar di kelas. Jadi kita bisa lewat langsung saja ke nama depan. Nama depan yang ingin dimasukkan misal seperti tadi Januar. Lalu nama selanjutnya nama belakangnya adalah Lutfi dengan gaji 25 juta. Lalu ini user dan harus berurut ya. Jadi inputnya tuh berurut. Nah, sekarang kita bisa print seperti yang tadi. Print misal karyawan 1 gaji terus print. Oke, kita nama dulu deh. Nama depan misalnya nama depan. Lalu karyawan 1. Kita lihat, kita print gajinya, lalu batasnya kita kasih print kosong. Oh ya, daripada pakai kayak gitu, lalu print karyawan 2, kita print nama depannya, print juga karyawan 2 gajinya. Nah, berhasil. Akan sama saja, tapi lihat ini cenderung lebih sedikit dan lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Kenapa lebih mudah juga? Karena kalau tadi itu kita harus memasukkannya tuh spesifik ya, misal karyawan 2 gaji, terus pokoknya spesifik setiap nama depan, nama belakang, gajinya itu harus selalu diketik setiap karyawan. Dan semakin banyak pengetikan, semakin mungkin ada miss atau typo. Makanya menggunakan metode ini akan jauh lebih cepat dan singkat. Selain cara seperti ini, kita juga bisa menggunakan fungsi lain. Sebenarnya bisa di dalam fungsi yang sama ya, seperti kita menggunakan email. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan fungsi yang lain, contohnya seperti nama lengkap. Self.
kita bisa saja menggunakan cara seperti email, tapi saya akan gunakan cara yang berbeda. Kita akan pakai return, lalu memasukkan semacam wadah di sini. Format yang akan dimasukkannya nanti adalah self dot nama depan, lalu self dot nama belakang. Nah, kita ganti. Di sini ada beberapa cara untuk memprint out atau mengeluarkan dari hasil dari metode atau fungsi ini. Caranya yang pertama kita bisa dari karyawan dot nama lengkap, lalu kita masukkan misalnya oh iya karyawannya hilang ya. Bisa menggunakan karyawan titik nama lengkap, lalu masukkan karyawan yang ingin kita print nih, katakanlah karyawan 1 ya. Oh ya, saya lupa untuk menambahkan print karena kita ingin melihat kan. Nah, ini tuh sama saja dengan print karyawan 2 ya. Kita pakai karyawan 2 saja. Karyawan 2 nama lengkap ya, sudah. Ini salah. Oh iya, kenapa ini salah? Karena di sini dibentang. Baik, saya akan jelaskan di sini. Jadi ini tuh adalah sebagai wadah di mana formatnya itu ada self nama depan, lalu di sini ada wadah kosong untuk spasi karena kan nama depan nama belakang nggak nyatu kan dalam nama lengkap tuh. Lalu tambahkan nama belakangnya juga self nama belakang. Perbedaannya di sini seperti yang disebutkan di nama lengkapnya itu perlu self atau karakteristiknya kan kita maka dimasukkan karyawan 1. Tapi di sini di yang bawah tuh karyawan 2 nama lengkap dan di dalamnya kosong kan. Kenapa demikian? Karena di karyawan 2-nya ini itu sudah langsung masuk atau terintegrasi dengan fungsi nama lengkap tanpa perlu memanggil kelasnya karena sudah masuk kan di sini. Lalu self-nya ini jadi ciri khas yang akan kita print nanti. Makanya ini secara caranya berbeda tapi hasilnya akan tetap sama. Baik, terima kasih. Hanya segini saja yang saya sampaikan untuk saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.